dengan tuduhan pencemaran. Ya, ini kelihatan banget bahwa netizen tidak mengerti. Ya, Kejaksaan pun udah ngerti. Kejaksaan sudah mengirimkan P19, Mas. Judul P19-nya tidak memenuhi unsur. Ngerti ya? Jadi kalau yang namanya tidak memenuhi unsur, terus Hotman mau teriak-teriak langsung jadi memenuhi unsur gitu. Emang Hotman apa? Dewa apa? Ya, dewa apa yang perutnya bodong begitu? Kagak ada di situ. Bukan dewa itu dia, ya. Wedus mungkin, kalau dewa enggak lah. Saya nggak yakin itu ya. Suara netizen, apa kata netizen? Membahas kasus permasalahan sosial terbaru dan viral. Respon Alvin Lim terkait akan dilaporkan ke polisi oleh Novi. Alvin Lim menjawab pernyataan Hotman Paris. Apa yang dikatakannya, kamu harus menyimaknya. Salah satu ucapannya adalah Hotman Paris tidak mengerti hukum pidana. Hotman Paris hanya banyak tahu tentang hukum perdata, sengketa bisnis. Sebelumnya, Hotman Paris menyarankan Novi untuk melaporkan Alvin Lim ke Polda Metro karena ucapannya yang tidak pantas kepada Novi. Linknya ada di halaman deskripsi atau klik link di atas. Sebelum kita melihat apa suara atau kata netizen, apa pendapat mereka, suara netizen, suara Anda, suara kamu, kita simak dulu video berikut ini. Ya, saya lucu aja ya, berarti menunjukkan bahwa Hotman itu masih cetek. Ya, sorry ya, saya bukan ngejek dia masih cetek gimana ya, tapi dia ini orang Indonesia, tapi ternyata nggak ngerti bahasa Indonesia gitu loh ya. Jadi jelas-jelas kalau diputar ulang video saya itu, pertama saya ada kata apakah di situ. Apakah itu berarti adalah pertanyaan. Kenapa saya menanya? Karena saya nggak kenal Novi, saya nggak kenal, nggak pernah ketemu, wajar dong saya nanya. Daripada saya menuduh dia sesuatu yang buruk, mendingan saya nanya. Karena memang di dalam pikiran saya terlintas apakah uang itu dari hasil jalan pintas. Makanya saya nanya. Kalau memang bukan ya jawab aja bukan. Itu satu. Kedua, video saya itu sudah jelas dari awal berupa opini saya sebagai kuasa hukum, yang dimana saya mendapatkan surat kuasa resmi. Tentu yang namanya surat kuasa resmi, setiap perkataan saya di luar dan di dalam persidangan itu dalam penanganan kasus pembelaan. Jadi nggak bisa dibilang dari pribadi saya ingin menyerang pribadi Novi. Tidak, ini purely profesional ya. Dan saya heran sama Hotman ya, karena Hotman selalu bilang kasus receh, tapi kok kasus receh dia mau jadi kuasa hukumnya Novi katanya ya. Dan juga kasus receh, setiap kali ada perkembangan selalu ngoceh dia di situ ya kan. Jadi yang mau pansos ini saya atau dia? Kalau saya jelas loh Mas, karena kenapa? Saya punya surat kuasa ya. Yang namanya saya punya surat kuasa, saya ngoceh itu bukan pansos, tapi saya melakukan perbuatan yang namanya beracara. Ya balik lagi sama Hotman itu bukan pengacara. Gimana bisa memenuhi unsur? Sebuah pertanyaan itu, pertanyaan dan pernyataan itu beda. Ya, kalau pernyataan misalnya saya bilang Jokowi misalnya koruptor, itu adalah sebuah pernyataan, berarti saya menuduh dia koruptor. Tapi kalau saya bertanya, apakah Jokowi seorang koruptor? Berarti saya tahu nggak Jokowi koruptor atau nggak? Saya nggak tahu, karena saya bertanya, apakah? Kalau saya nggak tahu, saya bertanya, itu nggak bisa dibilang menuduh. Ya, itu nggak bisa dibilang mencemarkan. Orang nanya kok mencemarkan? Justru orang nanya itu karena orang itu nggak tahu. Ya, jadi beda antara orang nggak tahu sama orang yang tahu, berasa tahu, dan dia ngomong sembarangan gitu loh. Ya, kalau saya bilang, oh saya tahu nih Jokowi adalah seorang koruptor misalnya, nah berarti saya mencemarkan dia. Saya harus membuktikan dulu, bener nggak Jokowi koruptor. Kalau ini kan saya nggak bisa buktiin karena memang dari pertama saya bertanya di situ ya. Jadi kalau saya bilang di sini Pak, makanya saya bilang jangankan cuma satu Hotman, 1000 Hotman pun dia turunin gak bakal menang. Kenapa? Hotman tuh nggak ngerti hukum pidana Mas. Dia tuh tiap kali ngurusinnya kepailitan, nggak ngerti hukum pidana. Ya makanya penjahat kayak Budi Said dibilang korban. Ya, penjahat dibilang korban, korban dibilang penjahat di situ. Orang nanya dibilang mencemarkan, ya. Nanti orang mencemarkan, ya, dibilang sama dia menanya di situ. Jadi nggak heran lah, ya. Kalau cuma satu Hotman aja, saya tiup juga terbang itu
Ya, jadi Hotman udahlah, nggak usah sok jago kamu ya. Kamu balik lagi aja jadi pengacara PKPU. Lu ngertinya kepilotan, nggak usah ikut-ikutan pidana. Malu lo nanti diketawain lo. Ya, saya rasa anak STIH juga, anak baru lulus SH juga bakal ketawa. Anak saya aja tahu kok yang belum kuliah hukum bahwa pertanyaan saya merupakan sebuah pertanyaan, perkataan saya merupakan pertanyaan di situ. Dia aja tahu dia belajar bahasa Indonesia. Nah, Hotman ini belajar bahasa Indonesia atau belajar bahasa apa nih? Jangan-jangan yang dia belajar ya belajar bahasa pansos. Jadi apa juga selalu dia yang benar lah. Nah, ini soal tuduhan dari Bang Hotman, Abang ada kasus di Mabes. Gimana Bang tanggapannya? Mas, kasus itu sudah lama ya. Dan kasus itu sudah di P19 ya. Sudah jelas kasusnya itu adalah ada seorang jaksa berinisial S ngelaporin saya, katanya saya menuduh dia menerima suap ya. Ini yang harus dibedakan untuk masyarakat bisa menjadi smart ya. Anda tahu kasus Ratna Sarumpait? Ratna Sarumpait dia ngomong ke Fadlizon bahwa mukanya dipukulin ya. Jadi dia bikin hoax. Yang ngomong ini adalah Ratna. Ratna cerita ke Fadli cerita ke media sosial di situ ya. Yang masuk penjara, yang dihukum itu Fadlizon atau Ratna Sarumpait? Ratnanya ya. Saya punya rekaman ya, di mana klien saya ya dimintain langsung diperes sama seseorang bernama Hadi. Dimintain duit, bukti transfernya ada. Katanya uang itu untuk si jaksa, untuk pinjam pakai ya, untuk dikasih ke jaksa. Saya ada rekamannya. Jadi yang ngomong orang itu. Saya hanya menirukan, menjelaskan, menerangkan, mengulangi apa yang dia ngomong. Masa saya yang mengulangi, saya yang ditangkap terus orangnya itu kagak diperiksa? Ya kan, saya udah ada rekamannya, saya udah kasih ke polisi. Dan saya ada buktinya, saksinya juga, saksi kuncinya klien saya yaitu Fiorucci yang saat itu belum menikah sama saya. Ya kan, coba dong diperiksa dong orang-orangnya. Ya kalau memang saya mendengar dari orang lain, yang ngomong itulah yang harus yang dituntut karena dia nyebarin hoax, bukan saya yang nyebarin di situ. Ya, jadi yang nyebarin itulah yang membikin pertama kali. Karena kenapa? Karena klien saya itulah yang menjadi korban, dialah yang keluar duit. Normal saya sebagai pembelaan saya bertanya dan saya juga menyurati kejaksaan, menanyakan kepada kejaksaan bener nggak dia ngambil uang suap itu. Ya toh, karena kenapa? Karena saya menanyakan, karena tidak pernah ada jawaban dari kejaksaan. Jadi harus dibedakan antara bentuk pembelaan dengan tuduhan pencemaran. Ya, ini kelihatan banget bahwa netizen tidak mengerti. Ya, kejaksaan pun udah ngerti. Kejaksaan sudah mengirimkan P19, Mas. Judul P19-nya tidak memenuhi unsur. Ngerti ya? Jadi kalau yang namanya tidak memenuhi unsur, terus Hotman mau teriak-teriak langsung jadi memenuhi unsur gitu. Emang Hotman apa? Dewa apa? Ya. Dewa apa yang perutnya bodong begitu? Kagak ada di situ. Bukan dewa itu dia, ya. Wedus mungkin, kalau dewa enggak lah. Saya nggak yakin itu ya. Dia mengatakan kalau Abang pernah dipenjara karena kasus KTP palsu dan bahkan mengenai 9 naga itu katanya semua pengacaranya dari Bang Hotman. Gimana Bang tanggapan? Itu sudah pasti nggak benar. Kenapa? Kalau dia bilang mengenai KTP palsu, ya, yang bikin KTP palsu itu berdasarkan fakta persidangan sudah jelas. Yang bikin adalah si Melisa di situ ya. Dia yang bikin. Saya dibilang ikut serta mendapatkan uang dari hasil klaim. Yang namanya saya lawyer, saya belain orang. Kita nggak pernah ngecek KTP-nya palsu apa enggak. Ya, saya ada 200 klien tiap bulan datang kasih kuasa. Emangnya satu persatu saya harus ke Disdukcapil masing-masing tanya ini KTP-nya asli atau palsu? Ya tidak. Di situ. Ya, terus kalau saya mendapatkan uang dari hasil klaim, dari hasil kinerja saya mensomasi perusahaan asuransi di situ, ya kan? Ya itu memang berdasarkan undang-undang diperbolehkan. Jadi ini Hotman orang yang nggak ngerti hukum, ya. Dia ini tergerak oleh, ya, dugaan saya adalah tergerak oleh keirian, kedengkian dia kepada kesuksesan. Bagaimana junior dia dalam 4 tahun ya bisa melewati dia dalam hal kepawaian, dalam hal ketenaran saya. Orang-orang lebih kenal Alvin Lim dibanding Hotman sekarang. Karena kalau abang lihat di Google ya, setiap hari itu ada berita Alvin Lim. Ya, nggak ada berita Hotman di situ. Jadi dia mungkin iri di situ lah. Ya, jadi saya maklum lah kalau memang dia mau pansos, nanti dia bisa lah bicara ke saya. Terus mengenai dia lawyer dari semua 9 naga, nggak mungkin. Kenapa saya bilang nggak mungkin?
Ini ada salah satu contoh ya, buronan Interpol yang baru ditangkap. Ya, dia juga salah satu 9 naga. Ngasih kuasanya ke saya tuh, bukan ke Hotman. Ya, jadi Hotman bilang dia kuasa dari semua 9 naga, kagak. Saya tahu kepala 9 naga, contohnya Pak Agwan, ya kan, itu kepalanya. Lawyernya bukan dia, tapi lawyernya Muanas Alaidit di situ ya. Jadi nggak usah ngaku-ngaku lah. The power of netizen. Jangan pandang enteng netizen. Kekuatan netizen plus 62 dalam menggerakkan isu atau mengikuti perbincangan yang ada di media sosial tidak perlu diragukan lagi. Banyak peristiwa besar dalam negeri ini yang berhasil dibongkar, dikuliti, dibuka, dan berakhir dengan gemilang. Tonton video lengkap di channel Intens Investigasi. Baik, saatnya kita lihat apa kata netizen plus 62. Suara netizen, apa kata netizen? Kami hanya menyampaikan beberapa suara netizen saja. Untuk selengkapnya kamu bisa langsung ke halaman Intens Investigasi. Dari Pendik Jabon, tolong dilaporkan secepatnya biar pengadilan yang mengadili. Mendapat 625 respon dan 31 balasan. Suara netizen @Asep Sunaria. Logikanya, jika tidak kenal kenapa asal bicara, apalagi menuduh orang yang tidak baik. Jika tidak tahu tentang seseorang, lebih baik diam agar tidak ada kesalahpahaman. Ditulis secara caps lock. Benar juga ya apa yang dikatakan @Asep Sunaria. Mendapat 499 respon dan 50 balasan. Panik juga ternyata. Lanjut terus Tenovi, jangan kasih ampun biar belajar juga dia, ngerem mulutnya. Disampaikan oleh Ahmil Drawati dan mendapat 322 respon dan 9 balasan. Berikutnya dari netizen @warjina07. Ayo Tenovi, lanjutkan laporan ini orang. Kita selalu mendukung Teteh. Mendapat 21 respon dan semangat Mbak Novi. Tentu Bang Hotman mau turun tangan agar Indonesia ini orang-orang yang punya sikap arogan. Gimana maksudnya? Tentu Bang Hotman mau turun tangan agar di Indonesia ini orang-orang yang punya sikap arogan. Ya, di persepsi sendiri ya, sombong, punya mulut yang tidak dijaga, keluar kata-kata kotor, harus diberantas tuntas agar tidak membuat tuntas bangsa meniru yang buruk pada akhirnya. Aduh, narasinya bingung mimin bacanya. Oke, mendapat 131 respon. Dan berikutnya dari @yudiyut_uki8hr. Ini orang harus diberantas biar mulutnya boleh dijaga kalau ngomong. Mendapat 119 respon. Dan untuk Tenovi, segera laporkan AL. Ini disampaikan juga oleh Saki2082. Mendapat 9 balasan, 364 respon. Dan dari seorang netizen Elisa Jonathan 6064. Hotman orang hebat dan pintar. Sorry ya Pak AL, kami tidak sependapat dengan Anda. Mendapat 9 respon. Dan yang berikutnya dari @unitunit 7820. Blunder dia bela diri. Pokoknya bawa Tenovi, semangat terus. Ini mendapat 3 balasan dan 221 respon. Dan yang terakhir dari @barabrahim 9475. Tukang fitnah macam gini wajib diproses. Tolong segera tangkap AL. Mendapat 14 balasan dan 271 respon. Baik, untuk selengkapnya kamu bisa langsung ke channel yang sudah disampaikan tadi untuk baca respon-respon dan baca suara netizen selanjutnya. Demikian pembahasan kali ini. Respon Alvin Lim terkait akan dilaporkan ke polisi oleh Novi. Bagaimana komentar kamu yang ada di podcast radio? Kamu sendiri yang dapat menilainya. Ayo tulis komentar kamu. Apakah kamu sama dengan netizen yang tadi yang bukan sebagian besar, semuanya mendukung AL dilaporkan?
Dan sudah disampaikan tadi, kamu punya pendapat yang berbeda, apakah kamu setuju atau enggak? Jangan lupa subscribe dan like agar kamu tidak ketinggalan video terbaru dari Suara Netizen, suara Anda, suara kamu. Sampai jumpa.